Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat bertanggalkan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan membacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 197 dan 98 beserta tafsirannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumatun faman farada fihinal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji wa ma taf'alu min khair ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum wa idza afattum min arfatin fadhkurullaha indal masy'aril harami wadhkuru kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Sadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya membacakan arti dari ayat perkata. Al-hajju, haji, ashhuru, bulan-bulan, ma'lumatun, dimaklumi, faman, maka barang siapa, farodo, menetapkan niatnya, fihinna, di dalamnya, al-hajja, berhaji, fala rafatha, maka tidak boleh bercampur dengan istri, wala, dan tidak boleh, fusuqo, berbuat fasik, wala jidala, dan tidak boleh bertengkar, fil haji, di dalam melaksanakan haji. Wama, dan apa, tab'alu, kalian kerjakan, min khairin, dari kebaikan, ya'lamullahu, niscaya mengetahuinya Allah, wa tazawwadu, dan berbekallah kamu, fa inna, maka sesungguhnya, khaira, sebaiknya, az-zadi, bekal, at-taqwa, takwa, wattaquni, dan bertakwalah kepadaku, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Laisa, tidak ada, alaikum, atas kalian, junahun, dosa, an, untuk tabtaghu, kamu mencari, fadlan, karunia, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, faida, maka apabila, afattum, kamu telah bertolak, min, dari arafatin, arafah, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah, inda, di sisi, al-masy'aril haram, mas'aril haram, wadhkuruhu, dan berzikirlah padanya, kama, sebagaimana, hadakum, dia telah memberi petunjuk kepadamu, wa in kuntum, dan sungguh kalian adalah, min qablihi, dari sebelumnya, laminadh dhalin, sungguh dari atau termasuk orang-orang yang sesat. Selanjutnya tafsirannya. Haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik, dan berbantah-bantah di dalam masa mengerjakan haji. Dan
Apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Ulama bahasa berpendapat mengenai makna firman-Nya, haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Al-Baqarah ayat 197. Sebagian di antara mereka mengatakan, bentuk lengkapnya ialah bahwa ibadah haji yang sesungguhnya yaitu haji yang ditetapkan dalam bulan-bulan yang dimaklumi untuk itu. Berdasarkan pengertian ini, berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa melakukan ihram ibadah haji dalam bulan-bulan haji lebih sempurna daripada melakukan ihram haji di luar bulan haji. Sekalipun melakukan ihram haji di luar bulan-bulan haji hukumnya sah. Pendapat yang mengatakan sah melakukan ihram ibadah haji di sepanjang tahun merupakan mazhab Imam Maliki, Abu Hanifah, Abu Ibnu Hambal, dan Ishaq Ibnu Rahawai. Hal yang sama dikatakan pula oleh Ibrahim An-Nakhi, As-Sauri, Al-Lais, Ibnu Sa'd. Hal yang dijadikan hujah untuk memperkuat pendapat mereka adalah firman-Nya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Quran Surah Al-Baqarah ayat 189. Ibadah haji merupakan salah satu di antara sepasang manasik, maka hukumnya sah melakukan ihram untuk haji di waktu kapanpun sepanjang tahun. Perihalnya sama dengan ibadah umrah. Imam Syafi'i berpendapat tidak sah melakukan ihram haji kecuali dalam bulan-bulannya. Untuk itu, seandainya seorang melakukan ihram haji sebelum bulan haji tiba, maka ihramnya tidak sah. Akan tetapi, sehubungan dengan umrohnya, apakah sah atau tidak? Ada dua pendapat mengenainya. Pendapat yang mengatakan bahwa tidak sah melakukan ihram haji kecuali di dalam bulan-bulannya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Jabir. Hal yang sama dikatakan pula oleh At-Tatawus dan Mujahid. Sebagai dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Menurut makna lahiriah, ayat ini mengandung makna lain yang diutarakan oleh ulama Nahwu. Pendapat ini mengartikan bahwa musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Allah mengkhususkan haji dalam bulan-bulan tersebut di antara bulan-bulan lainnya, maka hal ini menunjukkan bahwa tidak sah melakukan ihram sebelum tiba bulan-bulan haji. Perihalnya sama dengan waktu-waktu sholat. Imam Syafi'i mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muslim Ibnu Khalid dari Ibnu Juraij, telah menceritakan kepadaku Umar Ibnu Atta dari Ikrimah dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa tidak layak bagi seorang melakukan ihram haji kecuali musim haji. Karena berdasarkan firman-Nya, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Hal yang sama diriwayatkan oleh Abu Hatim dari Ahmad Ibnu Yahya, Ibnu Abu Hatim dari Ahmad Ibnu Yahya Ibnu Malik As-Susi dari Hajjaj Ibnu Muhammad Al-A'war dari Ibnu Juraij dengan lafaz yang sama. Ibnu Mardawai meriwayatkan di dalam kitab tafsirnya melalui dua jalur, dari Hajjaj Ibnu Arfah, dari Al-Hakim Ibnu Utaibah, dari Miksam, dari Ibnu Abbas yang mengatakan termasuk tuntunan Nabi Muhammad SAW ialah tidak melakukan ihram haji kecuali dalam bulan-bulan haji. Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al-Ahmar dari Su'bah, dari Al-Hakam, dari Miksam, dan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa tidak boleh ihram haji kecuali dalam bulan-bulan haji. Karena sesungguhnya termasuk sunnah haji ialah
melakukan ihram haji dalam bulan-bulan haji. Sanad atsar ini berpredikat sahih. Perkataan seorang sahabat yang mengatakan bahwa termasuk sunnah turunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikategorikan sebagai hadis marfu menurut kebanyakan ulama. Terlebih jika yang mengatakannya adalah Ibnu Abbas yang dijuluki sebagai juru terjemah Al-Quran dan ahli menafsirkannya. Memang ada sebuah hadis marfu sehubung dengan masalah ini. Ibnu Mardawi mengatakan, telah menceritakan kami Abdul Baqi, telah menceritakan kami Nafi', telah menceritakan kami Al-Hasan Ibnu Musanna, telah menceritakan kepada kami Abu Huzaifah, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Zahir dari Jabir bin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak layak bagi seorang melakukan ihram haji kecuali di dalam bulan-bulan haji. Sunnah hadis ini tidak ada masalah, tetapi Imam Syafi'i dan Imam Baihaqi meriwayatkan melalui berbagai jalur dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Jubair, bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abdullah bertanya, bolehkah melakukan ihram haji sebelum musim haji? Beliau menjawab, tidak boleh. Hadis mauquf lebih sahih dan lebih kuat sanadnya daripada hadis mardu tadi. Dan demikian berarti mazhab sahabat menjadi kuat berkat adanya ucapan Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa termasuk sunnah ialah tidak melakukan ihram haji kecuali dalam bulan-bulan haji. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa bulan yang dimaklumi. Imam Bukhari mengatakan bahwa menurut Ibnu Umar yang dimaksud dengan bulan-bulan haji ialah Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari bulan Zulhijjah. Asar yang ta'liq dikomentari oleh Imam Al-Bukhari dengan ungkapan yang pasti ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir secara mausul. Dia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnu Hazim, Ibnu Abu Zahrah, telah menceritakan kepada kami Abu Naim, telah menceritakan kepada kami Warqa, dari Abdullah Ibnu Dinar, dari Ibnu Umar, sehubung dengan makna firman-Nya. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Sanad atsar ini berpredikat sahih, dan sesungguhnya Imam Hakim pun meriwayatkan di dalam kitab Mutadarak dari Al-Ahsam, dari Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Affan, dari Abdullah Ibnu Numair, dari Ubaidillah Ibnu Nafi', dari Ibnu Umar, lalu ia mengenengahkan atsar ini dan mengatakan bahwa atsar ini dikatakan sahih dengan syarat sahihain. Menurut kami, atsar ini diriwayatkan dari Umar, Ali Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Jarir mengatakan bahwa dibenarkan menyebutkan jamak untuk pengertian 2 bulan dan sepertiga dari 1 bulan dengan pengertian taklib. Perihalnya sama dengan perkataan orang-orang Arab, aku melihatnya tahun ini dan aku melihatnya hari ini. Sedangkan makna yang maksud ialah sebagian dari 1 tahun dan sehari. Juga seperti pengertian dalam firman-Nya, barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Karena sesungguhnya pengertian cepat berangkat ini ditujukan kepada 1,5 hari, bukan setelah 2 hari. Imam Malik Ibnu Anas dan Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim mengatakan bahwa bulan-bulan haji itu adalah bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah secara lengkap. Pendapat ini berdasarkan sebuah riwayat dari Ibnu Umar. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnu Ishaq, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Syarik dari Ibrahim Ibnu Mujair, dari Mujahid, dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa bulan-bulan haji itu adalah bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Akan tetapi, seperti yang disebutkan di atas, predikat marfu' hadis ini tidak sah. Faedah dari mazhab Imam Malik yang mengatakan bahwa
Musim haji itu berlangsung sampai akhir bulan Zulhijjah, mengandung pengertian bahwa bulan tersebut khusus buat ibadah haji, maka makruh melakukan ihram umroh pada sisa bulan Zulhijjah. Akan tetapi, bukan berarti bahwa sah melakukan ihram haji sesudah malam kurban. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Sinun, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-A'masyi, dari Qais ibnu Muslim, dari Thariq ibnu Syihab yang mengatakan bahwa Abdullah pernah mengatakan, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi tanpa ada umroh padanya. Sanad asar ini sahih. Ibnu Jarir mengatakan, sesungguhnya orang yang berpendapat pada bulan-bulan haji itu adalah bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Hanyalah bermaksud bahwa bulan-bulan tersebut bukanlah bulan-bulan melakukan umrah. Mungkin demikianlah hasil penafsiran Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 dan 98 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.